Hai, ketemu bareng seseorang sosok yang sebenarnya nama lengkapnya adalah Wisnu Yoga Prabowo. Betul, Dan nama sering didengarnya adalah Nino Prabowo. Nino Prabowo. Gimana kabarnya? Baik, Kalau lihat di sosial media lagi sibuk banget prepare akan ada satu pagelaran. Boleh di-spill lagi sibuk kegiatan apa nih? eee, untuk tanggal 23 dan 24 Agustus besok akan ada Mhm, pagelaran Sabang Merauke, mhm, itu melibatkan banyak penari dari seluruh Indonesia, oke. kebetulannya latihannya adalah di Jogja, Mhm. gitu. Nah Oh, sebelum, pagelaran ini, aku kemarin sempat 1,5 bulan di Jepang juga, ah ada misi kebudayaan, oke. jadi, beberapa penampil itu dipilih untuk, memperkenalkan Mhm, budaya-budaya dalam bentuk tarian, nyanyian, mhm. di, Indonesia Pavilion di World Expo yang ada di Osaka. Jadi seluruh dunia pada Oh, ngumpul tuh, ah masing-masing punya pavilion dengan, budaya dan dengan, ininya, pagelaran mereka? dengan culture-nya mereka, Ah, dengan, inovasi-inovasi yang mereka punya. mhm, Nah mhm. Indonesia juga punya, aku dan teman-teman tampil di situ Wih, kemarin, seru 1,5 bulan banget, di sana. mewakili Indonesia, represent Indonesia ya. Betul. Nah, kalau kalau merujuk dari journey-nya, sebenarnya kalau Nino tuh pengen dikenal sebagai apa dan bagaimana sebenarnya? Mmm, ini pertanyaan menarik ya. Karena dari dulu itu adalah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Dan Jadi melalui proses ya? Oke, melalui nanti prosesnya proses. diceritain ya, sampai Betul, akhirnya bisa menemukan jawabannya. betul. Nah, jadi sebetulnya ini seperti jebakan ya. Oke. Ketika orang melihat Nino ini, oh anaknya multitalenta gitu. Mhm, ya, ya. Banyak nih yang bisa dikerjain ini itu. Mhm, Padahal sebetulnya kalau lihat dari point of view-nya mhm. aku Nino? sendiri, Mhm. dari Nino itu, dia ketika sampai di satu titik dia mengalami kebingungan. Sementara teman-temannya udah satu nih Iya, misalnya, iya. Dia jadi udah diplomat. fokus. Aha, Kemudian dia menjadi seorang diplomat yang sangat tajam gitu. oke. Kemudian ada satu, dia menjadi seorang, ilustrator. Oke. Dia ilustrator aja, kenapa? Karena dia nggak bisa nyanyi, Mhm, dia nggak bisa main musik, tapi mhm. dia bisa bikin ilustrasi. Oke. Tapi dia sangat tajam, dia Dan sangat fokus di sangat situ. fokus dan, karyanya luar biasa. Jadi tahu path Jadi yang harus tahu dilalui ya? yes. Mhm. Sementara aku modelnya bukan seperti itu, Oke. gitu. Sampai di satu titik aku merasa, rasanya aku harus sudah mulai menajamkan setiap hal yang aku kerjain deh, Mhm, gitu. mhm. Jadi, mungkin orang lain bisa melihat bahwa banyak hal yang aku bisa, tapi aku sendiri, harus mulai bisa memilih maunya tuh fokus di mana gitu. Aku Means rasa multi-talent itu juga menjadi jebakan secara personal ketika harus menempatkan di path mana yang akan dipilih gitu ya? sebenarnya tergantung kita mau melihat itu sebagai, jebakan atau tidak, tapi Mhm, buatku dengan personality-ku mhm. sepertinya aku sempat berada di titik di mana aku terjebak. Oh, Ayo pilih. terjebak kebingungan. Terjebak kebingungan, kayak terlalu Mhm. banyak yang mau Iya, iya. dikerjakan, Mhm, karena aku merasa banyak sekali mendapatkan banyak benefit mhm. Iya, dari iya. semua yang kulakukan, tapi Betul. pada saat itu, standarisasi benefitku adalah, materi, gitu. Oke, fokusnya masih di situ, mana Betul, yang menghasilkan gitu ya? Oh, menghasilkannya oke. dari materi, bukan fulfill Oh, yang ada di sini. dan itu real ya? Maksudnya gini, mungkin beberapa dari yang, eee, mendengar atau melihat ini akan melihat, seklise itu deh, memang hidup itu butuh materi gitu. Ketika kamu diberikan talenta yang segudang itu, harusnya itu jadi lobang untuk mencari materi segampang itu. Sementara yang mungkin masih bingung menentukan fokusnya di mana, walaupun cuman satu skill-nya, itu menjadi semacam, "Kenapa sih aku tidak diberikan banyak peluang?" Gitu. Nah, apakah memang seril itu tidak hanya kebutuhan materi yang dibutuhkan secara manusia sebagai human-nya? Kalau aku iya, Mmm, aku pernah, mengerjakan sebuah pekerjaan yaitu mengajar, oke. eee, tidak ada bayaran. Mhm.
Justru aku yang mengeluarkan uang untuk Mhm. nyewa tempat, untuk memberikan, apa yang pengalaman aku Mhm. kepada, Sharing sharing kepada, knowledge. anak-anak ini. Mhm. Ternyata aku bahagia. Oh ya? Rasanya kayak ada sesuatu yang, mmm, berbeda ketika aku dapat transferan misalnya, Ah hah, ah karena hah. pekerjaanku. Ah. Rasanya ada yang fulfill di dalam. Nah, Jadi ini, terlepas jadi kayak melepas transaksional itu ya? proses, ini proses Mmm, menurutku. oke. Jadi ketika aku sudah merasakan itu, kemudian aku gini, "Loh berarti ada sesuatu yang aku tidak dapat ketika aku mendapatkan materi, yaitu rasa penuh di Penuh, hati," oke. gitu. Lantas, apa ya yang bisa kukerjakan, materinya dapat, Mhm. rasa Hatinya penuh di dapat. hati juga dapat. Nah, Ah, disitulah mulai mulai oke. ada seleksi Mmm. dari diriku untuk, Mhm. "Ayo lo mau fokus di mana?" Mhm Jadi mhm. dulu tuh aku lebih banyak lagi yang dikerjakan. Tadi Mhm. kan, Mbak Dina kan tanya, "Kamu mau dikenalnya sebagai apa?" Iya. Kalau saat ini, aku bisa bilang aku ingin dikenalnya sebagai, eee, aktor, Oke. aktor musikal, Mhm. penyanyi, eee, sebetulnya ada satu lagi aku ingin bilang bahwa aku tuh pengajar, cuma sampai saat ini aku masih abu-abu apa yang bisa aku share Ah, kepada, oke. banyak orang Ah gitu. hah, mhm. Tapi ingin rasanya satu kali tuh aku bisa bilang bahwa aku juga, memberikan apa yang selama ini aku dapat. Oke, mungkin ini bisa menjadi salah satu celah pembuka untuk bisa sharing ke banyak Iya, orang audiens yang, iya, nontonin ini, dari journey perjalanan hidup yang ya setiap orang pasti punya fasenya masing-masing mhm, dan pasti itu akan semuanya akan melaluinya, tinggal bagaimana kita menyikapinya dan mhm, you've been through that things. Jadi, mungkin di momen ini konteksnya mungkin bukan karena mengajar itu bukan hanya mentransfer ilmu, mhm, tapi juga mentransfer rasa dari experience yang didapatkan. Itu iya, kan jauh lebih, eee, tidak terukur ya, yes, maksudnya jauh tidak terukur lebih, baik secara nominal, baik itu secara, akademis gitu bahwa, feels yang didapatkan, experience itu yang bahkan mungkin manusia itu kan adalah buku yang berjalan ya. Nah di buku ini yang experience yang tentunya akan sangat berharga buat audiensnya. Mungkin, jika oke, dari semua profesi yang akhirnya oke, aku ingin ada di sini dengan segala rasa yang ada, berarti, perasaan penuh itu didapatkan, eee, bonusnya adalah materi yang juga didapatkan iya, dan akhirnya menemukan di situ. akhirnya menemukan di situ. Wow. Dulu tuh aku lebih banyak yang dikerjakan, ya siaran, Mhm, ya iya, presenter, yang MC, mhm, semuanya, mhm. hampir semuanya tuh dicoba. Berarti Ya, hitungannya kayak topengnya beragam? ya Oke. kayak banyak banget. Nah, Mhm. nge-MC itu kan enak banget ya. Kita tuh kerja sehari, Iya, terus dapat nominalnya iya, lumayan. iya. Misalnya lagi ada satu, kayak apa, fashion week Mhm gitu, mhm, mereka kan seminggu, aku nge-MC 3 hari, mhm. satu hari dua event, Ah hah, 2 event mereka, ah hah. itu udah dikali-kaliin sebetulnya dari materi kan banyak banget Iya kan. iya betul. Cuma pada akhirnya aku harus berani bilang bahwa kayaknya MC lagi aku, kesampingkan dulu deh, Ah, gitu. oke. Aku mau fokus di musikal dulu, aku Mhm, mau fokus di, seni acting. peran dulu, Mhm, aku mau fokus di bermusik dulu, mhm. misalnya kayak gitu. Tapi nggak ada penyesalan. Oke. Jadi aku tahu bahwa ketika memilih pasti ada konsekuensi, tapi akan ada beberapa hal yang jadi semakin meruncing, Mhm mhm gitu. Butuh mhm. kesabaran dan butuh sesuatu yang harus dilepaskan dan dikorbankan Oke. untuk meruncingkan Mhm sesuatu yang, eee, sudah lama tidak mhm. difokuskan gitu. Oke. Bingung gak sih? Enggak kan? Enggak. Jadi Paham paham. ya karena harus fokus ke Ah hah. yang ini harus Iya, dikorbankan. tinggal prosentasenya Betul, aja mana yang mau betul. digenjot dulu yang mana nih Dan gitu. aku percaya berat atau tidak, Mhm. itu kita kok yang mengizinkan. Kamu mau melihat itu sebagai suatu proses yang berat, Ah hah. atau mau melihat itu sebagai suatu proses yang memberimu pelajaran dan peluang untuk dirimu menjadi sosok yang lebih baik lagi gitu. Oke oke. Jadi, kalau kita ngelihat dari segi materi, kita mau fokus di situ Mhm. aja, kita pasti akan terus ada penyesalan, "Kenapa gue tinggalin pekerjaan yang ini ya? Oke. Kalau misalnya gue ambil kan gue udah bisa dapat duit banyak, gue udah Mhm bisa mhm beli ini, itu dan mhm segala macam." mhm.
Atau point of view-nya adalah, aku jadi punya lebih banyak waktu untuk fokus kepada hal ini. Karena hal ini Mmm, ternyata bisa membuat aku penuh dalam hati. oke. Hal ini ternyata bisa membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mhm, Kita mau fokus di mana? oke. Dan sebetulnya kan gak cuma itu, di Mhm, hidup kan juga kayak iya. gitu. Mhm, Semuanya tuh sebetulnya pilihan kita. mhm, Permasalahan tuh hadir dalam bentuk yang netral kan. mhm, Segala hal yang terjadi itu semuanya netral. iya. Semuanya itu ada di dalam kepala kita. Dan itu abstrak ya? Abstrak. Aha, Nah, terus tergantung tuh kita mau menyikapinya sebagai sesuatu yang kayak gimana iya. di dalam pikiran kita. Aha, Apakah sesuatu yang akan memberikan energi baik dan meningkatkan vibrasi kita sehingga mhm, lebih besar, mhm, atau sesuatu yang justru akan menekan vibrasi kita dan membuat energi kita menjadi jelek dan akhirnya jadi beruntut ke yang lain. mhm, Mengeluh, mengeluh, mhm. mengeluh, mengeluh sampai akhirnya semuanya tuh jadi terhambat gitu, yang seharusnya udah terkucur banyak ke kita, Oke, terhambat karena kita mengeluh. oke. Masalahnya sama padahal. Mhm, iya. Jadi point of view-nya aja yang Mhm. dilihat berbeda. Tapi untuk ada di posisi pikir seperti ini atau mindset seperti ini bukan hal yang mudah karena harus melalui satu kesakitan atau satu proses yang memberikan pelajaran yang pada akhirnya tenggatnya adalah membentuk mindset yang seperti ini, Mhm. ya kan? Nah, perjalanan berat apa atau perjalanan, sakit apa yang akhirnya membuat mindset itu muncul, akhirnya kelegaan ini muncul? Mungkin, mmm, tidak semua orang bisa bisa menyikapi kondisi ini dengan selegowo itu. Nah, proses seperti apa, jernih seperti apa yang akhirnya disadari bahwa, "Oke, this is adalah titik balikku untuk bisa ternyata ini yang kucari." Wajar ketika muda se-passionate itu pengen menjajal semuanya dibarengi dengan, talenta yang dipunyai. Nah, momen apa yang akhirnya membuat Nino berpikir, "Oke, I will choose this way." Apa yang menjadi trigger satu momen atau kejadian atau, pelajaran hidup yang didapat? Aku setiap kali ditanya titik balik yang paling berpengaruh dalam hidupku, itu sudah pasti selalu jawabanku, adalah ketika ditinggalkan oleh kedua orang tuaku. Itu memberikan pengaruh? Banget, Oke. banget. Tapi yang paling, luar biasa itu waktu bapak nggak ada. Mmm, Waktu ibu nggak ada kan masih ada, jadi waktu ibu nggak ada tuh kondisinya pekerjaan masih lancar. oke. Aku masih bisa banyak pelarian, quote Mmm, unquote, mhm, kalau lagi sedih dan iya, segala macam kan. mhm, Masih ada bapak di iya, rumah, masih ada, kakakku juga waktu itu belum terlalu, sibuk dengan sibuk dengan keluarga dan keluarganya. pekerjaan Mhm, gitu. Tapi begitu, momen bapak nggak ada, itu pas lagi Covid, mhm, nggak bisa pergi kemana mana, mhm, pekerjaan lagi nggak ada, mhm, ibu udah nggak ada, mhm, di rumah sendiri, mhm, semua lagi sibuk sendiri. Jadi lo emang udah bener-bener sendiri. oke. Nah, ketika itulah titik baliknya, aku melihat bapakku, aku melihat ibuku, Mhm, dan aku punya banyak waktu untuk melihat layer per layer mereka. oh, Misalnya waktu bapak nggak ada, sama ibu nggak ada, orang banyak banget ya yang hadir untuk, eee, memberikan, eee, dukanya. dukanya. Mhm. Dan juga banyak orang yang mempunyai kesan terhadap bapak ibuku. Yang tanpa sejauh ini tanpa disadari kalau ternyata beliau berdua ini adalah orang yang memberikan banyak kasih untuk orang-orang di luar sana? Karena aku yang setiap hari bersama dengan mereka, jadi aku selalu merasanya kayak bapak ibu yang galak aja gitu, Nah, nggak oke. yang kayak Ah penuh hah, kasih dan segala macam. Tapi kalau dilihat udah semakin gede, udah semakin berjarak, aku melihat bahwa, oh mhm, ternyata bentuk kasih yang diberikan oleh bapak ibuku tuh banyak buat mhm, orang-orang gitu. mhm, Eee, Terus aku selalu ingat sih, ketika aku meletakkan abunya bapak tuh ke dalam liang tuh, aku selalu melihat kanan kirinya tuh kosong gitu. mmm, Jadi rasanya tuh kalau kita mengejar sesuatu yang materi itu nanti pas kita udah raga kita mhm, udah nggak ada, mhm, itu tuh nggak dibawa. iya, iya, Jadi buat apa ya aku mengorbankan banyak damai di hatiku mhm, untuk memperjuangkan sesuatu yang pas aku mati juga gak aku bawa. oke, Bukannya nggak penting, ah hah, penting, mhm, tapi kadang-kadang kita tuh terjebak sampai akhirnya kita tuh jadi mendewakan oke, sesuatu ah hah, iya, dan mengorbankan mhm, kedamaian hati kita gitu. mhm. Nah, aku nggak mau kayak gitu. Tapi ini menariknya adalah, ya sesuatu
perjalanan hidup itu abstrak. Ketika satu kejadian kehilangan ya, kehilangan itu bisa memberikan dampak, baik itu orang itu akan merasa sangat runtuh ataupun seperti yang Nino alami akhirnya melihat hal-hal yang lain yang ternyata everything has a reason. Dengan kehilangan orang yang kita cintai itu membukakan banyak pikir. Nah, kenapa larinya ke ya let's say akhirnya jadi positive mindset gitu. Karena kehilangan menjadi runtuh itu banyak terjadi. Dari yang jasadnya ada menjadi tidak ada. Dari yang biasanya bisa melihat jadi tidak bisa melihat. Hanya tinggal sisa energi yang ada di sekeliling kita saja. Nah, kenapa akhirnya men-trigger menjadi oke, ternyata hidup itu seperti ini ya. Itu apakah tidak melalui masa runtuh dulu sampai akhirnya tidak, aku harus melanjutkan hidup dengan melakukan hal ini? Pasti melalui masa runtuh dulu. Mhm. Pasti melalui masa runtuh dulu. Karena kalau kita lihat di Hindu ya, Mhm. yang ada 3 dewa Proses. itu kan ada dewa yang menciptakan, Ya. ada dewa yang merawat, dan Mhm. ada dewa yang Merusak. merusak. Ya. Yang merusak ini juga punya satu tempat pemujaan tersendiri Mhm. gitu. Sehingga membuat aku dulu bertanya-tanya, loh berarti perusakan ini juga sesuatu yang ada fungsinya gitu. Mhm. Mhm. Karena kalau tidak ada fungsinya buat apa diberikan sebuah tempat untuk puja-puja Iya, gitu iya. kan. Ternyata kalau kita lihat secara sendiri-sendiri, Mhm. itu mungkin maksudnya akan berbeda ketika kita melihatnya secara keseluruhan tiga-tiganya itu. Oke. Nah buat aku, untuk menciptakan sesuatu, itu memang ada yang harus dihancurkan dulu, Iya. kemudian akan diciptakan kembali, kemudian dirawat kembali, nanti sampai titik tertentu Akan akan ada kembali lagi berputar lagi. yang dihancurkan. Iya. Kemudian balik lagi ke di Proses untuk penciptaan lagi, penciptaan lagi. sesuatu yang baru, kemudian dirawat lagi. Berputar seperti Begitu itu. terus, begitu terus. Mhm. Sehingga akhirnya nanti menjadi kita dengan versi terbaiknya kita. Mhm. Mungkin kita yang mengalami tuh kadang-kadang merasanya kayak, kenapa bolak-balik gue selalu merasa susah, Mhm. kenapa susah selalu yang ada di diri gue, Mhm. kenapa nggak selancar orang-orang lain. Padahal ternyata orang-orang di luar kita ngeliat kita, gila lo keren banget Iya, sih, gue iya, ngeliat lo udah keren banget iya, sih, iya. lo udah berani, ini lo udah berani Mhm. ambil resiko ini segala Mhm. macam. Nah Mhm. orang tuh yang melihat tuh kayak Iya. kayak gitu gitu. Mhm. Kita dihancurkan untuk kita menjadi semakin kuat, dihancurkan untuk menjadi semakin kuat, selalu kayak gitu Mhm. Iya. siklusnya. Iya, benar. Mungkin ini juga bisa menjawab bahwa kenapa akhirnya punya nama Wisnu Yoga Prabowo. Mungkin orang tua punya maksud tersendiri, tapi kalau merunut dari past life, di past life-nya ada journey di situ. That's why the reason name-nya adalah Wisnu Yoga Prabowo. Ini statement ya? Iya. Apa pas live gue? Terbaca lagi yang lain ya pas live ya? Ya bukan tanpa alasan sampai akhirnya memilih atau menapaki kaki di dunia seni. Iya. Karena itu adalah salah satu bentuk, kalau tadi punya keinginan untuk mengajar, itu adalah salah satu journey-mu untuk menapaki menjadi guru di situ. Karma Wibangga dengan segala segala bentuk, proses dan pencapaiannya. Just follow your journey sampai akhirnya kamu akan tahu kenapa aku ada di sini. Nah, tadi melalui proses, kalau aku boleh tahu di penciptaan jelas ya masa bertumbuh. Nah, di mana masa bertumbuh Nino, apakah memang sudah diarahkan ke sana atau ada guideline-guideline tersendiri yang akhirnya waktu Nino, di usia muda dulu, bukan Nino yang saat ini sebenarnya? Agak bingung aku. Jadi, kan ada Brahmana, ada, Siwa, Siva, ada Wisnu. Wisnu. And then di fase Brahmana ini let's say adalah fase yang kita masih butuh orang di sekitar kita untuk entah baik itu memberikan input ke diri kita ataupun kita membahagiakan orang di sekitar kita untuk membuat mereka tenang, quote unquote.
Nah, di masa muda Nino, Mhm. apakah sudah berpikir untuk, "Oke, nanti aku akan, terjun di dunia seni, aku akan" apakah sudah ke situ atau masih di platform yang setting orang tua atau setting keluarga? Aku deep inside udah punya itu. Oke. Jadi dari kecil tuh aku modelnya tuh kayak TK aja tuh aku udah ada di sini, aku maunya SMA di Ah, sini, oke gitu. oke. Tapi ada hal-hal yang ditanamkan oleh orang tua Mhm yang aku harus kerjakan, mhm. eee, dan menurut aku nggak apa-apa, Oke. You not even regret it? nggak. Karena Bahkan itu yang mengantarkan ke situ ya? ya, Oke eee, buatku penyesalan itu aku udah di titik nggak perlu. oke. Sesal-sesal tuh nggak akan ngebawa Walaupun kemana-mana. pernah ada di Ada, fase pernah pernah pernah. oke. Apa Kayak yang akhirnya bisa melegakan penyesalan itu? Atau akhirnya, oke ini tuh bukan bukan penyesalan, sebenarnya ini adalah proses. mhm, Apa yang menyadarkan itu? yang menyadarkan ketika tahu bahwa kita hidup di saat ini, aku nggak bisa ke Iya belakang iya gitu. Mau iya. nyesel sampai raung-raung juga lo nggak Tidak akan akan bisa berubah. ngerubah. Mhm, Yang lo oke. bisa lihat cuma itu udah terjadi and then Mhm. Iya, betul. gitu. Oke, betul. Nah, ketika di fase, eee, Siva, Mhm. momen apa yang menjadi kamu merasa oke, memang harus dirusak? Apa nih, momen seperti apa yang mungkin merepresentasikan perjalanan hidupmu? Surprisingly yang harus dirusak itu kadang-kadang bukan hanya hal-hal jelek, Oke, hal-hal baik pun menurut kadang-kadang diri kita, hal mhm, baik menurut diri kita, betul. oke. Hal baik menurut kita justru, Name it. eee, membuat senang orang lain. Ah, jebakan ya itu ya? Yes, lebih baik diam supaya tidak ada konflik, Mhm, itu adalah prinsip-prinsip yang akhirnya harus aku hancurkan. oke. Bahwa dalam hidup kadang butuh konflik, Mmm, gitu. Bahwa dalam hidup itu butuh speak up, mhm, bahwa dalam hidup dirimu perlu dibela. oke. Iya, Jangan melulu kamu membuat senang orang lain, tapi dirimu menderita. dirimu Aha, menderita. iya Jadi iya. itu yang harus dihancurkan, kayak Mhm, gitu-gitu. Nah, orang yang melihat akan melihat sisi Nino, kok berubah ya dia? Biasanya oh baik, ya? biasanya ini kok jadi lebih Yang vokal ya? kenal Nino Iya, lama, kok jadi lebih vokal? oh Kenapa oke. dia jadi menjauh? Mhm, Kenapa dia jadi, seperti, apa, seperti mungkin lebih galak mhm gitu? mhm. Karena ada sesuatu Boundaries yang harus iya, dibangun ya? Oke. itu, aku belajar itu sih. Dan itu bisa? Bisa, Karena kadang ada orang berpikir ya emang aku orangnya nggak enakan dan nggak bisa gitu. Bisa dengan kesadaran penuh, self awareness berarti ya? betul, Oh, oke. bisa. Sadari aja, kemudian, oh ini kadang-kadang tuh kita tuh selalu membatasi diri kita dengan statement kita sendiri. Mhm Kayak kita ngomong, "Aku nggak bisa," mhm gitu. Eee, ketika kita bilang kita nggak bisa, dan beneran kita akan nggak bisa mhm gitu. mhm. Takutnya kita jadi ngeblok hal-hal yang, sebetulnya Iya, membawa kita menjadi, person yang lebih baik, mhm tapi karena kita bilang kita mhm nggak bisa, mhm. kita jadi nggak jadi itu, Iya iya, benar. kayak gitu sih. Tapi memang benar, bahwa, ada satu statement, kalau seseorang yang hadir dalam hidup kita itu pasti punya maksud dan tujuannya. Mhm Bahkan orang yang menyakiti pun itu adalah momen untuk kita mengenali bahwa, "Oh ternyata ada sesuatu yang harus aku mhm tinggalkan dan benahi." mhm Orang yang memberikan, banyak perhatian itu adalah orang-orang yang perlu kita kenang. Jadi tidak ada orang yang datang ke diri kita tanpa alasan, itu yang membuat akhirnya berdiri dengan kondisi pikir yang seperti ini. mhm. Nah, itu tadi di, fase Siwa. Sorry, Nino termasuk anak yang bandel nggak sih? Bandelnya bandelnya konteksnya bandel nih, bandel Mmm, bandel 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 standarisasi bandel kan, anak remaja pada umumnya lah ya? bandel anak remaja pada umumnya tuh, apa ya, aku dulu bandelnya tuh waktu SMA lebih ke iseng mengkritisi banyak hal gitu. Jadi Oh, misalnya oke. kayak Wow, bandel anu ya, lebih bandel 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 debat kusir ya? bandel banget, jadi aku nulis, terus Oke. Oh, aku kirim ke wow. koran, terus nanti koran jadi heboh. Saya kayak Ah, dulu, apa, ada karena aku menulis sesuatu, kemudian ada koran yang bilang, "Wah ada apa,
pemaksaan sebuah agama tertentu oleh sekolah ini apa segala macam. Akhirnya jadi heboh. Terus kita dapat ancaman bahwa nanti nilai EPTA tidak akan dikeluarkan gitu. Ah, Terus aku dibilang sama guruku, masih pakai EPTA ya? masih pakai EPTA. Eptanas ya? Aduh, ketahuan nih masih umur 20. Itu tuh jadi diancam Oke. terus guruku bilang, "Kamu berani nggak ngomong sama orang kementeriannya Mhm, bahwa kita tidak melakukan hal itu?" "Oh ya, boleh." Terus aku ngumpulin temen-temenku yang mmm, eh jadi di sekolahku itu aku termasuk yang agamanya berbeda sama si oke, sekolah ini gitu. ah, Jadi aku ngumpulin anak-anak yang agamanya berbeda. mhm, Aku tanya sama mereka, mhm. gimana menurut kalian? Kalian merasa dipaksa nggak? Tidak. Ya udah kita berkumpul, kita ketemu yuk sama orang kementerian. Udah aku ngomong sama mereka bahwa kita nggak masalah gitu. Jadi lo Wow. jangan bikin masalah. Kira-kira bandelnya kayak gitu Oh, aku. bandel cerdas cermat ya Heeh, lebih. bandel kayak gitu. Terus misalnya kayak ibu bilang, "Mbak udah nggak usah nyetir-nyetir Mhm. mobil dulu, nanti lalala." Tiba-tiba gue bawa mobil dari Bandung sampai Ah, Jakarta sama oke. kakak gue. Ah. Terus mau pasang behel, "Jangan pasang behel apaan sih? Mulutnya ntar monyong-monyong," gitu. Tapi terus pas gue lihat, gue kalau di TV kayak ompong ya, karena di Oh, gingsulnya kan iya aku dulu iya kan di iya, gingsulku banyak. heeh, Terus aku kerja, mhm. cari duit, nabung, pasang, pulang-pulang udah pakai behel, kayak halo gitu, udah pakai behel kan. Ibuku cuma, "Ya nggak bisa marah karena udah dipasang," gitu. Bandelnya kira-kira kayak gitu aja Mhm. sih aku. Oke, didikan orang tua apa yang dulu ketika, masa proses kita kecil itu adalah hal yang sangat menyebalkan dan menyakitkan, tapi sekarang disadari, "Oh ternyata ini dampak baiknya untuk aku ya." Adakah hal yang di-capture di momen itu? Mmm, aku sering didiemin kalau aku lagi sedih. Oh, oke. Padahal di dalam hati tuh kayak pengen disamperin gitu, kayak Mmm, pengen samperin, "Kamu mmm. gimana? Oh, oke. Apa perasaanmu sekarang tuh kayak gimana?" Ah Gitu. hah. Tapi sekarang aku berterima kasih dulu karena sekarang aku sendiri juga di Iya, rumah kan. Jadi kalau dari dulu belum terbiasa, mungkin ah. sekarang udah kaget Oh berarti gitu. sempat ada di fase Nino tuh takut sendiri? Iya, Oh, oke. karena sendiri kesepian dengan sendiri hening dan damai itu kan berbeda. Nah, Mhm, jembatan berubah antara aku sendiri dan aku kesepian dengan mhm. aku sendiri, aku hening dan aku damai itu kan Tipis ya? Mhm. tipis dan ternyata Kadang nggak bisa membedakan antara itu. betul, yang Mmm, bisa membedakan adalah kesadaran kita aja sama rasa mhm, kita di dalam sini kayak mhm. apa rasa lo Oke. kalau takut, marah, sedih Mhm. itu biasanya kita lagi ada di fase kesendirian yang membuat kita merasa kesepian. Oke. Tapi kalau pas sendiri itu aku sekarang bersyukurnya lagi ada di fase ketika aku sendiri tuh banyak hal yang aku syukuri gitu kayak, makasih banget ya aku punya anak kucing yang nemenin Iya aku, ya iya punya iya. kucing yang nemenin Ah aku hah ah terus. hah ah hah. Terus aku masih aku seminggu, sekali masih Oh bisa ya, sedikit ini, jump in, mhm. itu kucing adalah temanmu di masa lalu? Oh iya? Ya. Wow, obrolan yang seru sesudah ini ya, pemirsa. Mbak Dina ini selalu bawa kejutan-kejutan buat aku ya. Oh ya? Iya. Kenapa dia baru hadir sekarang? Karena memang Makanya harus dia sekarang. sensing banget ketika kamu kenapa atau kamu bagaimana, dia sangat sensing sekali. Iya iya. Se kucing ini datang for a reason gitu. Ah, itu dia, aku sendiri tapi aku masih bersyukur ada si anak buluku, Mmm, terus seminggu sekali aku masih punya kakakku yang sering ngajakin aku kayak, eee, "Yuk kita nongkrong, mmm, makan mmm, dibayarin, mmm, mhm, pijet mhm, dibayarin." mhm. Karena kan, kakakku kan kerja kantoran, jadi kalau secara secara financially Heeh, kan lebih lebih stable ya? stable gitu. Itu aku syukuri banget. Mhm, Jadi oke, ketika aku di rumah tuh aku masih bisa bangun dengan senyum yang kayak, aku bisa beli bahan makanan di tukang sayur, masak, mainan mhm, sama mhm, kucing, janjian sama kakakku, ada kerjaan, let's go kita latihan, mhm, bisa main ke Jogja, bisa mhm, ketemu sama saudaraku, bisa mhm. ketemu sama dirimu. Itu tuh hal-hal kecil aku Iya syukur-syukurin lah. iya, dan Ya itu kan hal yang tidak kita atur dan kita inginkan tiba-tiba muncul itu semacam kayak dapat surprise box gitu kan betul dan yang itu rasanya kita tidak bisa, bikin dan itu muncul secara tiba-tiba. dan itu kualami juga ketika aku lagi dalam kondisi sendiri kan, sebenarnya Mmm, sama kan dulu sama iya sekarang, cuma iya, sekarang pemaknaan sendirinya berbeda, pemaknaannya oke. betul betul. Nah, oke, 3 hal yang
tidak banyak orang tahu tentang Nino? 3 hal yang tidak banyak orang tahu tentang aku. Mhm. Jadi Eh, sekarang jadi tahu. penonton di belakang. Sekarang jadi tahu nih. Apa ya? Oh, 3 hal yang orang tidak tidak banyak tahu tentang aku yang bisa di on the record-kan gitu kan. Iya betul yang Bukan 3 hal heeh, off the record iya. ya. Apa ya? Hmm, Mungkin kalau hal-hal konyol kecil yang Nino Buta Warna, really? kan nggak tahu juga. Iya, Nino Buta Warna. Nino Buta Oke. Warna Parsial ya? parsial. Biru, hijau? Kayaknya malah merah, coklat merah gitu deh. Oh, oke. Heeh. Ya Oke. kalau potong kuku jatuh di lantai yang Bingung ya? berwarna terang, aku cari, Merah "Di ya? mana kukuku? Kok nggak ada?" gitu. Jadi kayak nyaru gitu. Oke. Itu apalagi ya? Itu, Nino Buta Warna Nino Buta Parsial. Warna parsial. Oke. Terus, Nino waktu kecil hampir mati Oh pemirsa ya? karena asma, heeh. Oh, tapi, wow, Iya, karena sering apa? banget. Kenapa bisa Nggak ada tahu, di momen gemuk near gemuk death gemuk. gitu? Oh, oh ya? Nggak, Kamu tapi sempat bukan gemuk. kegemukan? Jadi urutannya sebetulnya, aku nggak tahu kenapa sering asma. Jadi dulu Mhm. tuh aku sering banget, dibawa ke ICU gitu, UGD UGD Oh, dari UGD, ICU kecil? dari kecil Oh, dari oke. kecil. Terus sampai akhirnya sesak nafas tuh sampai biru mukanya, sampai Oh udah ya? pamit-pamit dia. Udah Oh. pamit-pamit, terus habis itu, eee, aman, pulang sama ibu dikasih obat, break break asma namanya. Mmm, Jadi obat minum cair gitu sirup sama Squad Scott Emotion. Emotion. Oh. Makanya jadi Oh, banyak, akhirnya jadi Basanero gendut ya? lah gitu, jadi jadi gemuk, gemuk banget jadi aku. Oh, oke. Karena itu 2 ya. Mhm. 3 apa ya? Hmm, apa ya? Mungkin Eee, things yang like and dislike about mungkin food or, um, environment mmm, or habit yang tidak banyak orang tahu. habit yang aku, eee, merasakan kepuasan tersendiri ketika mengambil kotoran di dalam hidung dan langsung dapat sekali. AKA ngupil nyenengin banget ya? Makanya ini lagi pelihara Oh, kuku di kuku, kelingking sebagai pemirsa. alat support ya? Betul betul betul. Kayak langsung dapat gitu. Tapi ini kayak turunan deh. Dulu aku sering Oh ya? lihat, curi-curi lihat ibu aku tuh sering bengong sambil So hmm, enjoy zen that moment. moment ya? Yes. Kayak zen Oh, momennya ibu tuh kayak oke. Jadi turunan ya? kayak kok ibu aku tumben damai banget. Oh ternyata beliau lagi menikmati mengambil kotoran di hidung ya, Dan aka ternyata memang ngupil. senikmat itu ya? Enak sih kayak puas aja. Kayak, oh bersih gitu. Terus kayak, aku bersih. Oke. Gitu. Maaf ya pemirsa agak jorok, tapi nggak jorok. Enggak, Ngaku kalian semua juga melakukan ini di rumah. iya, bahkan ada yang diolesin di mana itu Oh kan saya itu juga. lebih oh iya? Tapi tenang, ada teorinya. Oke. Iya, yang Ada yang tips lembab and itu triknya ya, silakan nggak usah diberikan. nggak usah pakai tips and trick, taruh aja di tempat yang sama, itu nanti akan mengering dan akan rontok sendiri pemirsa. Jadi nanti dia akan ngebrul-ngebrul sendiri jadi debu. Coba kamu lihat nanti Itu di rumah di bagian mana biasa, melakukan adalah surprise. Surprise buat saudara-saudaraku yang sering main ke rumah. Ntar kalau lagi dapet jackpot, mereka lagi main-main gini, oh apa ini gitu. Oh upil Nino gitu. namanya juga manusia ya Iya, kan? tapi menurut aku tuh hal-hal kayak gitu tuh, hal-hal kecil gitu kenapa bisa bikin damai ya? Iya iya Malah iya. malah bikin zen Ya gitu. karena akhirnya bisa, menemukan titik di mana bisa memaknai banyak hal, even for small thing, Mhm, ya menjadi grateful untuk hal-hal yang kecil itu tadi. mhm. Oke, kalau sekarang Nino, saya berikan satu space untuk bisa berterima kasih kepada Nino muda dan kepada orang tua, what will you say? Eee, untuk Nino muda ya, Young Nino. untuk Nino muda, terima kasih untuk, eee, keberanian dan kekeras kepalaanmu atas prinsip-prinsip yang kau kerjakan hanya karena mendengar intuisimu. Karena dari kecil aku ngerasa dia udah punya intuisi yang sekolahnya entar SMA di sini. Mmm, Festivalmu tuh ikutnya ini. Jadi oh, orang sana sini udah ngomong, "Ini aja lebih gampang." Enggak, gue maunya ini. mmm, Intuisi itu udah ada. Terima kasih karena udah mau tetap mmm, dengan itu betul, dan udah mau, quote unquote keras kepala untuk mhm, ada di
untuk berani Di intuisi itu ya? berani Mhm. dan semakin tajam mendengarkan intuisimu. Mhm. Kalau Bapak Ibu, apa ya, terima kasih sudah hadir di kehidupan Nino, sudah menciptakan rumah di dalam diriku Mhm. yang sudah mengalir dalam darah dan juga dalam diriku. Jadi Mhm. anytime I want to go home, uh, nggak bukan menuju ke sebuah tempat yang berbentuk fisik, Mhm. tapi I just do like menyentuh ini, Mhm. dan aku udah tahu bahwa Aku pulang. ada bapak, ada ibu, Mhm. ada semua yang pernah membangunku sehingga menjadikan aku seperti sekarang dan aku pulang. Gitu. Oh. Wow, that's so sweet. Terima kasih sekali Nino, Sama-sama. sudah berbagi di sini. Sama-sama sudah membuatku penasaran tentang past life aku. Ini akan menjadi obrolanku dan Mbak Off the Nina record sesudah ya. off the record. Nanti tunggu podcast kami berikutnya tentang past life ya guys. Thank you ya, sukses di reminder lagi semoga tayang sebelum tanggal 24, 25 ya? Yes, Oke. semoga tayang sebelum tanggal 23-24 karena 23, 24. 23-24 akan ada pagelaran Sabang Merauke di Jakarta. Doakan semoga persiapannya lancar dan diberikan kesehatan, kemurnian hati, kemurnian niat sehingga Di semuanya situ berjalan kamu akan dengan jadi baik. siapa? Aku akan menjadi tokoh antagonis dari semuanya. Seru Biasanya sekali, menantang. orang yang paling berusaha tenang adalah orang yang paling sering disuruh menjadi pemeran jahat, saudara-saudara. Karena tidak mudah ya memerankan menjadi sosok yang jahat, Tidak mudah, iya kan? tidak mudah dan aku sangat menikmatinya. Aku Ah, sangat menikmati ketidakmudahan itu ya, karena oke, itu itu membuat as a challenge. yes, Oke, buat hidup lebih dinamis. betul sekali. Oke, terima kasih Nino. Aku tuh gemes banget pengen spill ini ke pemirsa tapi nggak usah. Apa tuh? Guys, semoga obrolan kita kali ini diizinkan oleh semesta bisa Mhm. didengarkan oleh kalian ya. Amin, amin. Itu aja sih. Karena ada obrolan off the Ada record obrolan ya. off the record ya. Thank you Nino. Thank you, thank you.